Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taki Aisyami dengan NIM 2110111020045. Judul praktikum ini yaitu tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan seperti sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Teori dari praktikum ini seperti permasalahan mendasar yang ditimbulkan oleh manusia sebagai akibat dari pertambahan penduduk, yaitu sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga telah meningkatkan jumlah sampah yang beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diuraikan secara alami di alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga dapat disebutkan sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau yang harus dibuang dari hasil aktivitas manusia. Sumber sampah yaitu rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Kawasan komersial, misal pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional. Seperti kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan tinggi. Fasilitas sosial seperti rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum seperti terminal angkutan umum, stasiun kereta, pelabuhan laut, dan lain sebagainya, serta fasilitas yang lainnya. Volume sampah akan berbanding lurus dengan aktivitas manusia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan fisik, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Pencemaran udara karena adanya bermacam-macam gas, misalnya gas metana, CH4, yang berasal dari sampah. Selain itu, sampah merupakan habitat bagi berkembangnya bakteri patogen tertentu seperti Salmonella typhosa, Escherichia coli, Vibrio cholera, dan Shigella dysentery yang dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Berdasarkan komposisi kimianya, sampah dibagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan habis dalam tatanan lingkungan oleh organisme pengurai atau dekomposer, misalnya bangkai hewan dan sisa sayuran. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan dan habis dalam tatanan lingkungan. Contoh sampah anorganik yaitu kalen dan plastik. Upaya pengelolaan sampah dapat berupa 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik dan diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali atau reuse. Sampah organik dapat dijadikan kompos. Upaya recycle atau daur ulang yaitu sampah dipakai kembali. Upaya reuse atau pengurangan yaitu berupa pengurangan atau penghematan penggunaan sumber daya sehingga sampah yang dihasilkan akan menurun. Kemudian, alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini yaitu dapat berupa alat tulis-menulis dan lapangan tempat untuk melaksanakan pengamatan. Cara kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, tentukan lokasi pengamatannya seperti sungai, pantai, lapangan, jalan atau lahan pekarangan. Yang kedua, mengamati dan catat nama sampah hasil aktivitas manusia yang terdapat pada lokasi. Yang ketiga, sebutkan sumber sampah yang terdapat pada lokasi tersebut. Keempat, tentukan mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Kemudian yang terakhir, catat hasil pengamatan tersebut pada lembar hasil pengamatan. Kemudian pada hasil pengamatan yang ada di situasi saat ini
sampah yang ada di sini, dan sumbernya juga berbagai macam. Ada berbagai jenis sampah yang ditemukan, seperti sampah plastik yang berasal dari limbah masyarakat dan berjenis sampah anorganik, yaitu tidak bisa diuraikan. Ada juga sampah botol yang bersumber dari masyarakat dan berjenis sampah anorganik. Terdapat kemasan sampo yang berasal dari limbah rumah tangga dan berjenis sampah yaitu anorganik. Kemudian ada juga kemasan rokok yang berasal dari limbah masyarakat dan berjenis sampah anorganik. Terdapat kayu-kayu hasil buangan setelah dipakai oleh manusia, sandal jepit yang telah dibuang dan merupakan limbah dari rumah tangga dan berjenis sampah anorganik. Ada juga sampah seperti popok bayi yang juga hasil dari limbah rumah tangga dan berjenis sampah anorganik. Dan yang paling dominan di antara sampah-sampah ini yaitu gabus dan kemasan sabun yang sama-sama berasal dari limbah rumah tangga dan berjenis sampah anorganik. Dan juga berbagai jenis botol plastik seperti kemasan minuman, kemasan minyak, kemasan sabun, dan lain sebagainya. Pembahasan dan hasil penguraian sampah dari hasil pengamatan kali ini yaitu sebagai berikut. Kemudian pembahasan sampah yang mempengaruhi dampak ke lingkungan air yaitu limbah cair domestik. Upaya pengelolaannya yaitu dengan cara 1. Memilah sampah, 2. Memanfaatkan sampah organik, 3. Mengelola sampah anorganik, 4. Meminimalisir penggunaan plastik, 5. Mengganti alas sampah, 6. Segera menyikapi sisa minyak jelantah, 7. Mengelola sampah yang berbahaya. Kemudian, dampak ke lingkungan udara yaitu seperti bangkai hewan. Upaya pengelolaannya yaitu bangkai hewan merupakan salah satu sampah organik yang mungkin tidak dapat dimanfaatkan seutuhnya, tapi untuk bakteri pengurai, bangkai hewan adalah salah satu makanan kesukaan mereka. Selanjutnya, dampak lingkungan pada tanah, yaitu contohnya sampah botol plastik dalam upaya pengelolaannya yaitu 1. Menggunakan botol plastik untuk menyiram tanaman, 2. Mengubah botol plastik untuk pancuran air, 3. Mengubah rumah kaca untuk sayuran, 4. Digunakan sebagai pot bunga, 5. Ubah botol plastik menjadi wadah alat tulis, 6. Menggunakan wadah plastik untuk menanam bibit, 7. Mengolah sampah plastik menjadi tas belanja. Yang terakhir yaitu dampak ke lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya yaitu seperti kotoran hewan dan upaya pengelolaannya yaitu mengubahnya menjadi biogas untuk menghasilkan gas metan dan mengurangi pencemaran lingkungan, serta menghasilkan pupuk organik padat dan cair, dan yang lebih penting lagi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbarui. Ada beberapa upaya dalam pengolahan sampah di lingkungan rumah tangga, yaitu 1. Pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. 2. Ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. 3. Ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. 4. Mendaur ulang sampah anorganik kering. 5. Memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan minyak. 6. Mengelola sampah berbahaya. 7. Meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Sedangkan pada tempat pemrosesan akhir mempreskripsikan TPS dan TPA sebagai tempat pembuangan sampah mengandung bahaya dalam hal pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan. Warga kota menerus semua jenis sampah yang dihasilkannya ke TPS. Hal ini berakibat pada tingginya volume sampah dan meningkat beban kerja petugas mengangkut sampah, apalagi pada kota yang memiliki personil alat angkut dan biaya operasional sampah menjadi terbatas. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu sampah yang ada di sungai lebih dominan sampah yang berjenis anorganik dibandingkan dengan jumlah sampah organik.
Kesimpulan lainnya yaitu sampah yang ada di sungai akan menyebabkan tercemarnya air sungai hingga tersumbat dan akan menyebabkan luapan air sungai sehingga menyebabkan bencana. Sampah yang ada di atas tanah akan menyebabkan pencemaran pada tanah. Selain itu, ada juga sampah yang akan mencemari udara.